Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Dera Juliana Asantia dengan NIM 8603000425. Dan saya Mansari Alfrina dengan NIM 8603474553. Dan saya Nikmatus Solihah dengan NIM 8604303112. Saya Anira Rahma Maisara dengan NIM 8603010054. Saya Anandur Anissa dengan NIM 8603399954. Dengan saya Arin Fiandari dengan NIM 8603000392. Seorang kepala sekolah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi dana selama. Tersangka akan ditahan selama 20 hari untuk pengembangan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat daerah. IPKIP, dana bos, banyak hancur ini. Gak usah tambah korupsi uang negara habis, bukan untuk rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita kali ini dengan judul korupsi. Mengapa kita harus peduli? Bersama saya Dera Juliana Asantia, dan di sini saya tidak sendiri. Adapun Halo, saya Nikmatus Solihah. Hai, saya Anandur Anissa. Hai everyone, saya Mansari Alfrina. Hai, saya Arin Fiandari. Halo semuanya, saya Anira Rahma Maisara. baik, terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang sudah menyempatkan hadir dalam podcast kali ini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, langsung saja kita mulai masuk dalam segmen yang pertama, yaitu apa itu korupsi. Bisakah teman-teman semuanya menjelaskan apa itu korupsi? Baik, menurut saya korupsi itu adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan untuk kepentingan pribadi, misalnya suap, gratifikasi, atau kebanggaan dana. Itu ya, korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi bisa berupa penyalahgunaan jabatan dan wewenang. Contohnya kayak nepotisme dan korupsi. Baik, dampaknya bagi masyarakat dan negara itu seperti apa? Dampaknya itu sangat besar terhadap masyarakat karena dapat menghambat pembangunan dan juga dapat meningkatkan kemiskinan masyarakat dan bahkan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, korupsi juga bisa merusak moral dan etika bangsa. Orang juga tidak bisa percaya lagi kepada nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Kita lanjut ke segmen yang kedua, yaitu penyebab korupsi. Apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkan korupsi? Salah satu faktornya adalah kurangnya transparansi dan lemahnya penegakan hukum. Kalau tidak ada pengawasan ketat, orang jadi akan lebih mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Selain itu, faktor ekonomi juga bisa menjadi penyebab korupsi. Misalnya, orang yang kurang mampu atau terdesak dengan kebutuhan ekonomi bisa melakukan tindakan korupsi demi mendapatkan uang. Lalu peran masyarakat dan pemerintah dalam mencegah korupsi itu seperti apa? Masyarakat pastinya harus aktif mengawasi dan melaporkan jika ada indikasi tindakan korupsi ya, sedangkan pemerintah diharapkan bisa menindak tegas pelaku dan memperbaiki sistem yang rentan terhadap korupsi. Baik, jadi pemerintah juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran-anggaran pembangunan. Oke, sekarang kita masuk ke segmen yang ketiga, yaitu upaya pencegahan korupsi. Strategi dan program pencegahan korupsi apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat? Pemerintah sudah membentuk KPK untuk memberantas korupsi. Selain itu, ada juga program-program sosialisasi dan edukasi tentang korupsi kepada masyarakat. Ya, masyarakat juga bisa berperan aktif dalam mencegah korupsi dengan cara memberikan informasi kepada pihak yang berwenang jika melihat ada tindakan melakukan korupsi. Lalu peran
individu dalam mencegah korupsi itu seperti apa? Sebagai individu, kita bisa mulai dari diri sendiri dengan tidak melakukan tindakan-tindakan kecil yang mengarah pada korupsi. Misalnya, memberikan suap atau melakukan pungutan liar. Selain itu, kita juga bisa menjadi contoh baik ya bagi orang lain dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan integritas. Oke, kita sudah sampai di penghujung podcast kali ini. Kesimpulan dari podcast kali ini yaitu korupsi adalah masalah serius yang harus kita hadapi bersama. Jangan biarkan korupsi merusak masa depan bangsa. Mari kita peduli terhadap korupsi dan berani melawan segala bentuk korupsi. Jadilah agen perubahan yang membawa Indonesia menjadi negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyempatkan hadir dalam podcast kali ini, yang sudah berbagi pandangan dan informasi yang sangat bermanfaat. Semoga podcast ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap korupsi. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye.